برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه
حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واعلموا أيها الإخوان أيقظ الله قلوبنا وقلوبكم من الغفلة ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفائت إلى دار الباقية. Hadirin dan hadirat jamaah salat sunnah Idul Adha yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Begitu banyak sudah Allah berikan kepada kita nikmat, di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, baik bapak maupun ibu sekalian bisa melangkahkan kaki datang dari rumah ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha, dan di samping itu juga untuk menambah dan memperbaiki daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kesempatan kita masih ada umur, masih ada waktu untuk menambah dan memperbaiki amal selagi kita masih hidup. Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, tidak bisa kita menambah, apalagi memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bisa berharap mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam jangan lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. InsyaAllah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha yang berbahagia, patut kita bersyukur kenapa di pagi hari ini, pada saat detik ini, saudara-saudara kita yang saat ini mereka sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan dilanjutkan dengan berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ada di sini, enggak apa-apa tahun ini enggak kita berangkat. Kita hanya bisa memohon, kita pasang niat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tahun ini enggak berangkat, insyaallah tahun depan kalau Allah sudah berkehendak. Karena ibadah haji bukan lagi diukur dengan harta, ibadah haji bukan lagi diukur dengan pangkat, tidak lagi diukur dengan jabatan, tapi ibadah haji merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lihat diprediksi daripada pemerintah kita bahwa bagi yang mau melaksanakan ibadah haji harus tunggu 30 tahun kurang lebih. Tapi kalau kita yakin, kalau kita niat, insyaallah tidak sampai 30 tahun. Kenapa? Ada di antara beberapa teman saya, beliau sudah merencanakan untuk melakukan ibadah haji. Ada yang sudah diprediksi sampai tahun 2036, bahkan sampai sekian puluh tahun kemudian. Tapi entah mengapa pas itu tahun ini beliau dibangkat. Tidak hanya menunggu 36 tahun, hanya beberapa tahun saja mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji. Menjadi ibadah haji pasang niat dalam satu kegiatan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita yakini ada ibadah yang namanya berbentuk ibadah jasmaniah, yang mana ibadah ini melakukan kekuatan fisik, kekuatan tenaga, biasanya seperti sholat,
Kemudian ada juga ibadah qalbiyah, yang ibadah berhubungan dengan ketentuan daripada kita punya hati, seperti zikir khafi yang dilakukan dengan ketulusan dan kenyataan ikhlas kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah yang dinamakan ibadah maliyah. Ibadah ini tertumpu kepada harta. Jadi kalau tidak ada tiga-tiganya, ibadah haji itu kumpul semuanya, yaitu jasad kita, fisik kita, niat kita, dan harta kita. Itu ibadah haji kumpul. Kalau yang lain, kalau sudah datang waktunya, bisa dilakukan di mana saja. Masuk datangnya bulan suci Ramadan, bisa dilakukan di mana Bapak berada. Bisa Bapak lakukan di daerah-daerah tertentu, seperti di Jogja, kalau kebetulan Bapak ada di Jogja. Di Semarang, kalau memang ada di Semarang. Bahkan kalau sudah masuk waktu sholat, Bapak pun bisa melakukan di mana saja, di mana tempat bisa melakukan yang namanya sholat. Begitu juga dengan zakat. Kalau memang sudah datang nisab dan atas waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, Bapak bisa keluarkan di mana tempat Bapak tinggal, di mana Bapak berada, baik itu di kampung maupun di kota. Tapi yang namanya ibadah haji itu belum pernah kita dengar. Kenapa? Karena ibadah haji dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi belum pernah kita dengar orang melakukan ibadah haji di Cengkareng, atau di daerah-daerah Tangerang, atau di daerah Bandung, atau di tempat tertentu. Makanya umpamanya kalau ibadah haji itu kita yakini hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, yaitu hanya ada di bulan Zulhijjah dan di tempat yang namanya Makkahul Mukarramah. Maka dari itu saat ini saudara-saudara kita, mereka yang saat ini sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah, tentunya kita cuma bisa berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang kumpul dan wukuf di Arafah, beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kembali ke tanah air, kembali ke kampung halaman menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat ini kalau kita pasang niat, insya Allah Allah akan panggil. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain bisa dilakukan di mana saja. Kalau ibadah haji hanya pada tempat dan waktu tertentu, sangat banyak pengeluaran. Ibadah haji memakan waktu, memakan daripada kita punya niat dan kita punya harta kita keluarkan. Tak kurang, tak lebih dari kurang lebih sekitar 3 bahkan sampai 40 juta, bahkan sampai ada yang 900 juta. Itu semuanya dilakukan demi untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi bagi kita, kalau memang sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji, insya Allah Allah akan kasih mudah. Jangan sekali-kali keluar daripada mulut kita sekalian. Jangan sekali-kali terlontar dalam hati kita sekalian. Kalau ditanya kapan Bapak melakukan ibadah haji, kapan Ibu melakukan ibadah haji, kadang-kadang kita ukur dengan harta. Bisa kita berkata, oh, melakukan ibadah haji, makan sehari-hari aja susah. Jangan kita berkata keluar dari ucapan kita seperti itu. Kalau ditanya kapan Bapak melakukan ibadah haji, kapan Bapak akan melakukan ibadah haji, insya Allah bila mana Allah panggil saya, bila mana Allah panggil untuk melakukan ibadah haji, insya Allah saya akan berangkat untuk melakukan ibadah haji tersebut. Ini undangan dari Allah. Ini bukan lagi yang diberikan harta. Berapa banyak orang yang banyak hartanya, orang yang tinggi jabatannya, mereka tak berangkat. Kenapa? Karena tidak niat. Tapi kalau kita sudah pasang niat, insya Allah Allah akan kasih mudah untuk melakukan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi Bapak sudah paham dan sudah mengerti. Bahkan kalau memang ingin melakukan ibadah haji nanti, kalau sudah panggilan, kita akan melakukan yang namanya manasikul haji, yaitu pendidikan untuk melakukan ibadah haji yang ditunjuk oleh orang yang pada akhirnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan tersebut. Kemudian apa yang kita lanjutkan selama kita melakukan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Saat ini kita berada di negeri kita sendiri, kita ada di kampung halaman kita sendiri. Bila mana kita punya harta, kita punya kelebihan rezeki,
Mari sama-sama kita lakukan yang namanya ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak punya harta, punya kelebihan rezeki, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan wa lam yubakhi wa yuqarribanna musallana." Siapa orang yang punya harta, punya kelebihan rezeki, tapi dia tak mau berkorban, apa kata Rasulullah, "Wala yuqarribanna musallana." Orang tersebut jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami. InsyaAllah bagi bapak dan hadirin serta hadir sekalian yang punya kelebihan rezeki, masih ada waktu, masih ada kesempatan sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat ini kita tak beli untuk seekor kambing, insya-Allah besok atau lusa masih ada waktu untuk melakukan ibadah tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam doa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan afiat, dan Allah berikan anak-anak yang saleh, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di dunia wal akhirah. In ahsanal kalam wa abina ridha. Kalam Allahil malik Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya nas, ittaqullaha bima amara wa tabu amma nahaa wa hadar. Wa'lamu anna Allah amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil malaikati musabbihati bi kulli. Wa qala ta'ala wa la tad'u Tadi mau kemarin ada usaha itu ada rumah aja. Ternyata ada rumah aja deh. Ini kemarin ada Isa Isa. Amin. Allah